Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan buat pagi hari ini. Di penghujung bulan kedua di tahun 2026, kami masih melihat tangan Tuhan terus menyertai setiap orang-orang yang memandang wajah Tuhan, berseru kepadanya, berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan setiap orang percaya yang datang mencari Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya 10 bulan ke depan, apa yang Tuhan telah kerjakan di waktu yang lampau, di 10 bulan ke depan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, hikmat yang Tuhan berikan buat setiap anak-anak Tuhan di tempat ini akan terus mengalir buat setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami ingin dengar firman-Mu. Pimpin setiap kami, berikan kami hati yang mau belajar, berikan kami terus hati yang haus akan Engkau Tuhan, dan nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman yang disampaikan pada pagi hari ini. Karena kami mau belajar dan merdekakan kami dari setiap belenggu-belenggu yang mungkin masih mengikat pikiran dan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Fungsi percaya semua. Oke, silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Berapa banyak di antara kita tetap percaya Tuhan Yesus baik buat setiap kita? Amin. Sekali lagi kita tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Setelah saya mendapatkan tema Love Never Fails, ya, Love Never Fails. Nah, ayat pembuka buat setiap kita semua adalah Roma 8 ayat 38 sampai dengan 39. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk bisa konsentrasi karena ini agak sedikit teologis ya, tapi ini membangun dasar yang benar dalam kehidupan kita. Ketika kita memahami kebenaran firman Tuhan ini akan mengubah bagaimana kita memandang diri kita, bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Betul? Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan. Sesuatu yang kita yakini itu akan menjadi sesuatu yang kita jalani dalam kehidupan kita. Kalau kita meyakini bahwa diri kita adalah orang yang bodoh, maka ketika kesempatan demi kesempatan datang dalam kehidupan kita akan berpikir apa? Dampaknya. Halo? Kalau kita pikir kita bodoh, dampaknya apa? Waktu ada kesempatan yang Tuhan berikan, waktu ada peluang Tuhan berikan, dampaknya kita ragu-ragu, betul? Kita nggak berani. Bahkan mungkin kita menolak tawaran tersebut, kesempatan tersebut. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa diri kita bodoh. Kalau kita meyakini bahwa diri kita adalah seorang yang tidak dikasihi dalam keluarga. Ketika ada orang tua kita mulai memberikan sesuatu kepada kita, hadiah atau apa, tapi perasaannya kita nggak pernah merasa benar-benar bersayang, maka pemberian itu akan kita terima sebagai sebuah apa? Kita akan terima pemberian itu sebagai sebuah, wah sogokan nih kayaknya, wah kayaknya gua mau disuruh apa lagi, betul nggak? Kenapa? Karena kita meyakini bahwa kita adalah seorang yang tidak dikasihi dalam keluarga kita. Nah ini penting, ini penting. Hari ini kita mau belajar Love Never Fails. Ini akan mengubah bagaimana kita memandang kehidupan kekristenan kita ketika kita menyadari betapa sungguh-sungguh Allah mencintai kita dan kasih-Nya tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Kita lihat Roma 8 ayat 38 sampai dengan 39. Karena ini ayat yang pendek, kita akan baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat apa? Sekali lagi, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Nah, saya mau mengajak kita semua untuk melihat konteks dari kitab Roma, Bapak Ibu Saudara sekalian. Konteks dari kitab Roma ini adalah kitab Roma ini diberikan kepada orang-orang Kristen yang di dalamnya adalah sebagian adalah orang-orang non-Yahudi, sebagian adalah orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah, orang percaya atau orang Yahudi ini adalah orang-orang yang mereka diusir dari Roma oleh Kaisar Claudius, dan kemudian mereka kembali ke Roma, masuk. Jadi orang-orang Kristen dalam kitab Roma ini mengalami begitu banyak penindasan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka mengalami begitu banyak tekanan dalam kehidupan perjalanan iman mereka. Nah, sayangnya di dalam perjalanan iman mereka, orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus, mereka masih memegang keyakinan dari hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa. Mereka masih mempraktekkan dalam kehidupan mereka, dan mereka berusaha untuk meyakinkan orang-orang Kristen yang non-Yahudi untuk mengikuti Taurat dalam kehidupan mereka. Maka orang-orang zaman itu diberikan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dilarang, perbuatan yang mereka tidak boleh lakukan. Supaya apa? Supaya mereka berkenan kepada Tuhan. Atau kamu lakukan ini, kamu lakukan itu, kamu lakukan ini, kamu lakukan itu, maka kamu akan dikasihi oleh Tuhan. Maka berkat akan mengalir dalam kehidupanmu. Ini kondisi orang jemaat di Roma. Nah, masalah besar dalam jemaat Roma adalah prestasi adalah tanda keberkenanan. Jadi kalau seseorang hidupnya diberkati, seseorang berlimpah secara kekayaan, seseorang secara talenta merupakan orang yang sangat bertalenta, punya banyak kemampuan. Wah, ini orang yang dipakai Tuhan. Wah, ini orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka orang-orang seperti ini cenderung mendapatkan popularitas, diikuti, dikagumi, dipuja-puja, dan diteladani, diikuti kiat-kiat kehidupannya. Kenapa? Oh, dia diberkati Tuhan, dia berhasil, dia punya banyak kekayaan, dia pasti dituntun Tuhan. Tuhan pasti ada bersama dengan dia. Tapi saat gagal, orang-orang di Roma ini berpandangan bahwa apakah kita masih merupakan miliknya Allah? Apakah Allah masih sayang sama saya? Kenapa? Iya, saya berturut-turut mengalami kegagalan. Sesuatu yang saya kerjakan di dalam kehidupan saya kok sepertinya nggak pernah berhasil. Saya melamar pekerjaan, tidak diterima. Anak saya pergi menjauhi saya. Istri saya marah terus sama saya. Kenapa hidup saya seperti ini? Oh, Tuhan tak pasti sudah menjauh dari saya. Dan parahnya, banyak sekali orang Kristen juga meyakini hal seperti ini, betul? Ketika begitu banyak penderitaan datang dalam kehidupan kita secara spontan berpikir Tuhan sedang menjauh dari hidup kita. Dan parahnya, bukan cuma kita sendiri yang menuduh Tuhan jauh dari hidup kita. Orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang rohaniawan sekalipun kadang-kala masih berpikir bahwa setiap penderitaan yang datang dalam kehidupan kita merupakan hukuman dari Tuhan dan merupakan tindakan Tuhan yang mulai membatasi dirinya dari diri kita. Lalu saat teraniaya, mereka berpikir apakah Allah masih bersama dengan kita? Ya, mereka terusir, mereka ditindas, mereka dibakar, mereka dijadikan obor hidup manusia. Manusia dibakar dijadikan obor, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mereka berpikir Tuhan pasti mengutuk. Tuhan pasti mengutuk kita. Tuhan pasti mengutuk orang tersebut. Mengerikan. Ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma yang hidup berada di bawah tekanan, penuh ketakutan akan penderitaan dan kegagalan rohani. Di kitab Roma ini Paulus meyakinkan mereka. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian baca kitab Roma, pasal pertama sampai pasal ketiga itu berbicara mengenai semua manusia berdosa. Paulus mau menyatakan kepada orang-orang di Roma bahwa bukan cuma orang-orang yang non-Yahudi yang berdosa, orang Yahudi sekalipun berdosa di hadapan Tuhan. Semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita diselamatkan hanya oleh iman, bukan prestasi rohani. Itu di Roma 4 sampai dengan 5. Kemudian setiap orang percaya masih bergumul dengan dosa, tapi bukan lagi merupakan budak dosa. Roma pasal 6 sampai dengan Roma pasal ke-7.
Kemudian dan puncaknya di Roma pasal 8 yang tadi barusan kita baca, ini menceritakan bahwa tidak ada penghukuman dalam Kristus, yaitu Roma 8 ayat yang 1. Dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, ya Roma 8 juga. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita. Ini puncak. Ini puncak pemberitaan tentang keselamatan yang Paulus mau sampaikan kepada orang-orang di Roma. Supaya apa? Supaya ini memerdekakan mereka. Nah, perhatikan dampaknya. Ketika kita memiliki point of view, penderitaan merupakan cara Allah menjauhi dirinya dari kita. Dapat membuat kita berusaha untuk hidup taat. Karena kita takut dibuang. Berapa banyak di antara kita yang rajin ke gereja cuma karena takut gak diberkati oleh Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang mau melayani Tuhan. Supaya apa? Karena saya melayani Tuhan, saya memberikan sesuatu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kembali berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita yang kita setia berdoa bukan karena dorongan kasih kita kepada Tuhan. Bukan karena kita mencintai Tuhan. Tapi karena kita takut nanti ban motor saya bisa bocor. Kenapa? Iya kemarin. Gila gue lupa saat teduh dulu. Padahal cuma sekali doang gue lupa saat teduh dulu. Lu perhatiin ya. Gue lupa saat teduh satu hari. Terus gue lagi pergi kerja. Ban gue bocor. Udah gitu hujan gede lagi. Waduh Tuhan marah sama gue. Tuhan itu saking sweetnya sama kita. Mau deket-deket sama kita. Kita kalau nggak saat itu Tuhan langsung ngambek. Emangnya begitu Bapak Ibu Saudara sekalian? Halo. Bilang sama sebelah kanan sebelah kiri kita. Lu begitu nggak? Halo. Apakah jemaat Jelambar Timur seperti itu berpikirnya? Apakah kita mengalami penderitaan itu artinya Tuhan menjauh dari hidup kita? Kita lihat lagi ya. Jadi Roma 8, 38 sampai 39 menyebutkan maut dan hidup. Malaikat dan pemerintah. Perhatiin ini luar biasa loh. Maut dan hidup. Jadi kematian dan kita hidup sekarang ini. Malaikat, pemerintah, masa kini, masa depan. Kuasa-kuasa semua, kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Yang dimiliki oleh manusia, yang dimiliki oleh kuasa gelap, yang dimiliki oleh siapa saja. Yang di atas, yang di bawah, segala makhluk termasuk diri kita. Kita kan segala makhluk juga, kita kan makhluk hidup juga. Tidak ada yang dapat memisahkan. Betul? Benar gak? Tidak ada yang dapat memisahkan kasih Allah kepada kita. Nah perhatikan. Makna bahasa asli dari tidak akan dapat memisahkan. Dalam bahasa Yunani itu adalah korisai. Nah korisai ini artinya memisahkan secara paksa. Menceraikan. Memutus relasi yang sudah terikat secara legal. Jadi dengan kata lain Paulus mau menyatakan kepada jemaat di Roma. Lu dengar baik-baik jemaat di Roma. Nggak peduli seberapa banyak penderitaan yang kamu alami. Nggak peduli seberapa berdosanya hidup kamu. Nggak peduli bagaimana kamu memandang rendah diri kamu. Ketika Yesus sudah mati buat kamu. Ketika Yesus sudah memberikan nyawanya buat kamu. Kamu selamanya berharga di mata Tuhan. Ini sebuah perkataan yang keras dan menohok Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Pemerintah-pemerintah di dunia, pemerintah Roma bisa bakar kamu. Pemerintah di Roma bisa menyiksa kamu, menguliti kamu, mencabut kuku-kukunya kamu. Keluargamu bisa mengusir kamu dari rumah karena imanmu. Kamu bisa masih bergumul di dalam setiap dosa-dosamu. Kamu masih bisa jatuh di dalam pelanggaran-pelanggaranmu. Tapi perhatikan ketika Yesus yang mati dan bangkit di atas kayu salib telah memerdekakan hidupmu sekali untuk selamanya. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini luar biasa. Dan ketika ini kita pahami dengan benar, maka kita mengerti bahwa dosa tidak mengejutkan Allah. Saudara, dosa tidak pernah mengejutkan Allah karena Allah sudah tahu setiap bentuk, setiap jenis dosa yang ada di muka bumi ini.
Tapi toh dia tetap mau turun ke dalam dunia untuk mati menebus setiap kita semua. Kegagalan kita tidak lebih besar dari salib yang sudah menjadi karya dari Kristus sendiri. Sebutkan kegagalan kita. Saya mempertahankan pernikahan saya, Pastor, Pak, Jim. Tapi ternyata saya ditinggal sama istri, sama suami. Saya berusaha berdoa Tuhan tolong, tapi saya ditinggal, saya gagal membangun rumah tangga. Saya berusaha bekerja segiat-giatnya, tapi ternyata saya dipecat sama perusahaan saya. Saya jadi orang yang gagal. Saya tidak bisa membiayai keluarga saya. Saya tidak bisa menghidupi orang tua saya. Saya habis. Hei, perhatikan. Kegagalan kita, seburuk apapun yang kita pikir, tidak lebih besar dari salib Kristus. Dan kejatuhan kita tidak membatalkan anugerah Allah. Orang-orang yang legalis, jadi hidup kekristenan kita itu ada dua kutub. Kutub yang sebelah kiri adalah orang-orang legalis. Kutub yang sebelah kanan adalah orang-orang antinomian. Orang-orang legalis adalah orang-orang yang gak bisa, harus berdiri teguh. Gak bisa, harus begini, harus begini. Hukum Taurat. Orang-orang antinomian adalah orang-orang yang berpikir kasih karunia. Semuanya kasih karunia. Semuanya diperbolehkan, semuanya bisa kita lakukan. Yang penting berguna. Oh, kita harus lakukan ini. Oh, Allah sumber kasih, maka kita harus mengasihi. Allah sudah menerima saya, maka saya bisa hidup semaunya. Nanti kita akan bahas. Tapi yang pasti, Tuhan menolak kita memiliki pandangan seorang legalis. Dan juga Tuhan menolak pandangan kaum antinomian. Liberal. Tidak, Tuhan atau gospel atau Injil punya jalannya sendiri. Baik orang-orang legalis, baik orang-orang antinomian. Mereka harus kembali kepada Injil yang sebenarnya. Jadi perhatikan, kejatuhan kita tidak membatalkan anugerah. Tetapi karya Kristus yang telah menebus kita lewat salibnya dia. Membawa kita menghidupi diri kita. Melihat kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam diri kita. Jauh lebih mulia daripada kejatuhan yang terjadi atas hidup kita. Jadi dengan kata lain, anugerah keselamatan yang Allah berikan adalah murni karena kasihnya Allah kepada manusia, bukan karena perbuatan kita. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita menitik beratkan kepada prestasi, menitik beratkan kepada hukum Taurat, menitik beratkan kepada ketaatan, dan kemudian kita berpikir bahwa ini yang membawa kita masuk ke surga, maka salib tidak ada artinya. Kalau perbuatan baik mampu membawa kita masuk kepada surga, maka Yesus tidak perlu turun dari surga untuk mati. Di atas kayu salib menebus kita. Come on. Kadang-kadang kita masih berpikir bahwa kasih karunia plus perbuatan baik baru bisa masuk surga. Tidak bisa. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebaik-baiknya perbuatan baik kita tetap nilainya adalah kain kotor di hadapan Tuhan. Kesalehan kita kain kotor, kata kitab Yesaya. Kain kotor ini bukan kain kotor yang habis buat ngelap kaca, ngelap meja. Bukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kain kotor ini adalah bahasa yang dipergunakan sebenarnya kasar, pembalut wanita. Kain yang dipergunakan untuk menstruasi pada zaman itu. Kan belum ada pembalut. Itu kain kotor. Bayangin, perbuatan baik kita, kesalehan kita seperti kain kotor. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian. Nggak bisa. Tapi jangan terlalu cepat-cepat berpikir bahwa saya adalah orang yang menghalalkan segala cara. Tadi di awal saya sudah bocorkan bahwa antinomian atau liberal atau kasih karunia yang berlebihan tetap harus kembali kepada gospel. Harus kembali kepada Injil. Jadi saudara jangan salah paham dulu supaya ke belakang saudara masih bisa tetap mengikuti firman Tuhan. Kalau saudara sudah ngeblok di sini, saya khawatir saudara tidak akan dapatkan berkat sepenuhnya. Saudara hanya akan berpikir,
ini pendeta mengizinkan perbuatan dosa. Bukan. Saya sedang mengajak kita semua untuk melihat Tuhan itu kasihnya tuh sampai segitunya buat saudara dan saya. Luar biasa. Kenapa kasih Allah tidak pernah gagal? Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih Allah tidak pernah gagal. Yang pertama adalah kasih itu dibayar dengan darah. 1 Korintus 6 ayat 20 bilang begini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kasih itu diikat oleh perjanjian dan dijamin oleh karya Kristus sendiri. Jika Allah mampu memisahkan kasihnya dari kita, maka ia harus membatalkan salib. Tidak ada yang bisa membatalkan. Bahkan Allah kalau membatalkan kasihnya kepada kita, itu artinya dia harus mencabut kembali karya salib yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Menyangkal kebangkitan artinya menyangkal dirinya sendiri. Menyangkal Yesus yang mati menebus, mengampuni semua dosa manusia. Berarti menyangkal dirinya sendiri. Nah, apakah bisa Allah menyangkal dirinya sendiri? Gak bisa, Bapak Ibu Saudara sekalian. 2 Timotius 2 ayat 13 berkata begini, ia tidak dapat menyangkal dirinya. Ia tidak dapat menyangkal dirinya. Kenapa darah Yesus itu begitu berkuasa? Karena firman Tuhan berkata di dalam kitab Ibrani bahwa ketika tidak ada penumpahan darah, di sana tidak ada pengampunan. Ketika ada penumpahan darah, di sana terjadi pengampunan. Perhatikan, darah ini sesuatu yang luar biasa, sudah bisa kita temukan di dalam kitab perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam perjanjian lama kita bisa menemukan bagaimana orang Israel bukan diampuni dosanya oleh darah binatang. No, darah binatang tidak pernah bisa mengampuni dosa manusia. Enggak pernah bisa. Darah binatang tujuannya bukan untuk mengampuni dosa, tapi tujuannya adalah untuk menutupi dosa. Beda. Dosanya tetap ada tapi ditutupin. Perhatikan, darah karena begitu penting maknanya. Sampai ketika tulah ke-10 diberikan kepada orang Mesir. Yaitu anak sulung, orang Mesir akan dibinasakan semua. Allah sendiri berkata, ketika kulihat darah ada di pintu rumahmu, maka aku akan melewatinya. Allah sedang melakukan tindakan profetik kepada bangsa Israel yang ada di Goshen pada waktu itu. Bahwa ketika darah itu disematkan, itu melambangkan Kristus. Darah Kristus yang tercurah bagi kita. Maka kita diluputkan dari semua penghukuman-penghukuman. Dari semua murka Allah yang siap dilontarkan kepada dunia ini. Itu sebabnya kenapa kasih Allah tidak pernah gagal karena kita memiliki darah Yesus. Kita memiliki darah Yesus. Setiap saudara dan saya, baik kita yang sudah jadi Kristen puluhan tahun, ribuan tahun di muka bumi ini. Maupun kita yang baru jadi Kristen mungkin seminggu, 2 hari baru terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Darah Kristus ada di dalam kehidupan kita. Maut menyingkir dari hidup kita. Makanya Paulus berani berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Kamu tidak berkuasa lagi atas hidup orang-orang percaya. Saudara, ini luar biasa loh. Ini luar biasa. Ibrani juga berkata bahwa sekali untuk selamanya oleh darah Yesus, keselamatan itu sudah diberikan. Kemenangan itu sudah diberikan sekali untuk selamanya. Pembenaran itu sudah diberikan sekali untuk selamanya. Karena darah Yesus terlalu cukup untuk dosa seisi dunia ini. Sekarang sampai selamanya. Wah, luar biasa. Yang kedua,
Kenapa kasih Allah tidak pernah gagal? Jadi yang pertama karena darah Yesus yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kenapa sebelum yang kedua, kalau kita mengerti ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian, darah Yesus begitu berkuasa, begitu dahsyat, begitu mulia, mengampuni dosa. Seharusnya nih kita, waktu kita melihat sesama manusia, sesama kita orang percaya. Sekalipun orang itu melukai hati kita. Kita kan sering ketemu dengan orang-orang yang sulit dan rumit. Plus menjengkelkan, betul gak? Saudara gak usah jauh-jauh lihat orang sebelah kiri, sebelah kanan saudara. Bukankah itu adalah orang-orang yang menjengkelkan kita setiap hari dalam hidup kita? Gue udah bilang piring jangan taruh di sini, masih juga taruh di sini. Gue udah bilang sampah dibuang tong sampah, masih juga taruh di sini. Udah dibilang serbet, spray, habis bangun tidur dirapin, masih juga ada di sini. Masih juga berantakan. Itu orang-orang menjengkelkan yang ada yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Seharusnya ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti itu, sampai termasuk orang yang mengkhianati Bapak Ibu Saudara, sampai termasuk orang-orang yang mengkhianati kita. Kacamata kita, point of view kita, karena kita adalah orang yang sudah dimerdekakan, orang yang sudah dibebaskan, orang yang sudah dilepaskan, tidak akan memberikan dirinya kepada kepahitan masuk di dalam hatinya dia. Halo? Saya nggak dengar, halo? Berapa banyak di sini yang masih nyimpan benci, masih simpan kesel, masih nyimpan pahit. Saudara melihat darah Kristus itu seperti apa yang sudah memerdekakan kita. Saudara, saya teringat nih, saya jadi teringat. Saudara, kenapa binatang nggak bisa menghapus dosa? Karena binatang itu ketika dikorbankan tidak dengan hati nuraninya dia. Dia dipaksa, betul? Tidak dengan sukarela. Tapi Kristus, dia memberikan dirinya dia loh. Sementara binatang beriak-riak lagi, bukan riak-riak air itu mah ya. Bergejolak dengan tubuhnya, dia meronta-ronta minta dilepaskan karena dia tidak mau dikorbankan. Tapi Yesus datang, kemudian dia bilang, ini aku. Aku memberikan nyawaku, aku memberikan darahku sebagai penebusan atas setiap dosa-dosa. Dia memberikan dengan kesadaran penuh. Dia memberikan dengan hatinya bahwa dia sangat mencintai kita. Oke, kita lanjut ya, nanti jadi kepanjangan. Saya kalau membayangkan bagaimana cinta Kristus sama kita itu luar biasa. Sampai kadang-kadang suka terbawa emosi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena memang luar biasa banget. Enggak ada pribadi yang sangat mencintai saudara dan saya. Selain dia, Yesus pribadi itu. Makanya kenapa kalau kita worship, menyembah Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan. Lakukan itu dengan memandang salib Kristus Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara yang datang ibadah cuman sekedar lihat lirik dan diam diri, nggak mau bernyanyi. Atau kalau bernyanyi juga pandangannya kosong. Berdiri dengan sikap yang tanpa pemujaan. Aduh saudara nggak mengerti betapa mahal darah Kristus. Tapi hari ini ketika firman Tuhan disampaikan, ini akan membuat kita merubah. Menghargai bagaimana Kristus sudah lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kasih Allah tidak bergantung pada perbuatan manusia. Allah tidak mengasihi kita setelah kita berubah. Ia mengasihi kita agar kita justru jadi berubah. Nah, kita masuk nih ya. Supaya Bapak Ibu Saudara sekalian gak menganggap saya orang yang pro dosa. Artinya bebas melakukan apa aja. Enggak saudara, sama sekali tidak. Kristus Allah membenci dosa. Sedemikian juga kita harus membenci dosa. Tapi kita manusia yang tidak bisa lepas dari dosa. Sampai kapanpun dosa tetap masih ada. Tapi akibat dosa itu yang tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Itu sudah dibayar lunas oleh Kristus. Nah, Allah tidak mengasihi kita supaya setelah kita berubah. Tapi Ia mengasihi kita agar kita justru berubah. Ini yang membuat kita mengerti bahwa kasih Allah itu tidak bisa gagal, tidak pernah gagal. Karena memang tidak ditentukan oleh perbuatan manusia.
Tidak pernah ditentukan oleh perbuatan manusia. Roma 5 ayat 20 bilang begini. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Makin saudara, ini bukan anjuran untuk berbuat dosa. Makin saudara ditemukan hidup dalam keterpurukan. Tuhan justru bukan makin menjauh dari hidup saudara. Makin saudara ditemukan terpuruk dengan segala perbuatan-perbuatan dosamu. Makin Tuhan berlari mencari engkau. Merangkul engkau. Memeluk engkau. Dan berkata, aku ada di sini. Dan tidak pernah meninggalkan engkau. Ini yang Tuhan lakukan. Saudara, kalau mau sebuah analogi maka kita bisa temukan bahwa ketika matahari bersinar bukan karena bunga mekar. Saudara kalau ngelihat sebuah ladang dengan banyak bunga, ya next slide. Saya mau tanya, bunga perlu mekar baru matahari terbit? Atau mau bunga mekar, mau bunga tidak mekar, mau bunga segar, mau bunga layu, matahari akan tetap terbit. Saudara lebih percaya yang mana? Halo? Yang kedua ya. Mau saudara baik, mau saudara tidak baik. Kasih Allah tetap kekal selamanya. Ini baru namanya kasih Allah tidak pernah gagal. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Tuhan tetap cinta sama saudara dan saya. Kita ini anak-anaknya. Ketika kita ditebus oleh darah Kristus, saudara identitas yang dia berikan adalah kita menjadi anak-anak Allah. Betul? Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Kita menjadi anak-anak Allah. Identitas diberikan. Kenapa anak? Kenapa tidak jenderal? Ketika kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menjadi jenderalnya Allah. Maka kita menjadi CEO-nya Allah yang sedang menyamar, yang siap untuk diungkap. Oh ternyata kita CEO loh. Di perusahaan Laguna. Yang ketawa pasti sering lihat TikTok short. Dracin ya. Saudara, anak itu identitas yang akan tetap melekat. Mau dia baik, mau dia buruk. Nggak ada tuh yang seperti ini. Itu anak siapa tuh? Bandel amat tuh. Oh itu mantan anaknya dia. Oh ya, bisa begitu? Nggak bisa. Itu anaknya dia. Bapaknya bilang, oh enggak, udah enggak ada. Nih kakaknya nih, udah gue coret. Bisa gitu? Enggak bisa. Walaupun bisa dicoret, walaupun zaman dulu nih, waktu saya masih SMP, SMA mungkin masih ya. Waktu surat kabar masih ada, koran-koran. Kan suka ada pengumuman tuh kecil. Ditulis setelah putus hubungan. Ong Ing Ong dengan anaknya. Ong Ung Ong. Beda tangannya doang. Bisa ditulis di koran. Bisa dicoret di kakak. Tapi darah tidak pernah berbohong. Betul? Di dalam diri kita, darah Yesus ada. Kita adalah anak-anaknya Allah. Bilang sebelah kanan sebelah kiri kita, anak-anak Allah. Harus seperti Allah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Jadi kasih Allah tidak bereaksi terhadap kebaikan kita. Kasihnya menciptakan kehidupan dalam kita. Yang ketiga, kenapa kasih Allah tidak pernah gagal? Yang ketiga, karena kasih Allah berakar pada kesetiaannya bukan emosi. Kalau manusia kan berdasarkan emosi. Dia baik sama gue, ya gue baik sama dia lah. Dia nyenangin hati gue, gue bakal lebih baik dari dia. 5 kali lipat. Sweet. Allah gak begitu.
Allah nggak bisa disogok dengan kita berbuat baik kemudian dia jadi makin sayang sama kita. Oh, anakku yang baik, setia. Karena kamu sudah berbuat baik, kamu sudah melayani ya. Oh, so sweet. Malaikat-malaikat tepuk tangan yang paling meriah. Trompet nyalakan. Ta-ta-tang. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Ya itu lihat tuh. Jemaat Jelambar Timur datang ke ibadah pada hari Minggu. Tepuk tangan. Ini sesuatu yang positif, baik. Ini sesuatu yang positif, tapi ini tidak merubah kasih Allah. Tidak merubah. Oh kalau gitu kita boleh dong gak ke gereja. Kita di rumah aja kalau gitu, online aja. Betul, Tuhan tetap sayang sama saudara, tidak merubah. Tapi saudara kehilangan persekutuan mesra, kasih mesra dengan Tuhan dan sesama lewat sebuah pertemuan. Karena Ibrani 10 ayat 24-25, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, itu nyata. Tetap ada sebuah konsekuensi yang akan terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti ini ke belakang. Tapi yang jelas kita perlu tahu dulu bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang emosi, yang dimainkan oleh emosi karena perbuatan baik, kemudian dia melunak hatinya. Enggak. Dia adalah pribadi yang utuh, yang tidak bisa berkurang, bahkan tidak bisa bertambah, dia full, sempurna. 2 Timotius 2:13 berkata begini, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, saudara bolong-bolong baca Alkitab, saudara tidak setia beribadah Tuhan, tetap sayang sama saudara. Tetap sayang sama saudara. Saya mesti tahan dulu di sini, supaya nanti penjelasannya lebih kena ke Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang keempat, yang terakhir, tujuan kasih Allah dalam adalah pemulihan, bukan sekedar pengampunan. Saudara, kenapa kasih Allah tidak pernah gagal dalam hidup kita? Karena memang tujuan daripada kasih Allah bukan cuma sekedar mengampuni kita, bukan cuma sekedar dia memerdekakan kita dari dosa, tapi kasih yang dia berikan kepada kita, tujuannya sampai dia memulihkan kehidupan kita. Tujuannya bukan cuma sampai kita diampuni, dibersihkan, total nol, bukan. Tapi dari nol ini dia masih bekerja. Dia mengupgrade, dia mengerjakan sesuatu di dalam diri kita. Dia terus bekerja. Supaya apa? Supaya kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan dia. Semakin meningkat di dalam memahami kasihnya dia. Semakin memahami bagaimana kita harus bersikap dengan kasih yang begitu besar yang sudah dia berikan dalam kehidupan kita. Sampai kelak kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Ingat, Tuhan Yesus sendiri yang bilang, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tapi pada kenyataannya begini, kita gak bisa jadi sempurna. Kenapa? Karena dosa begitu mengikat kita. Makanya Yesus perlu mati dalam kehidupan kita. Dan ketika dia tinggal dalam kehidupan kita, dia menyempurnakan kita. Sehingga Bapa di surga ketika dia melihat kita, dia bukan melihat Jimmy lagi. Dia melihat Yesus di dalam saya. Dan dia mengerjakan itu supaya apa? Supaya kesempurnaan Kristus menjadi nyata. Jadi dengan kata lain begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih karunia yang sudah turun, yang sudah diberikan, yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Bukan berarti sudah selesai di dalam pengampunan dosa kita. Ini artinya kita harus melihat ke depan. Bahwa ada pekerjaan baik, kata Paulus, yang harus diselesaikan. Ada pekerjaan baik yang harus dikerjakan. Ada pekerjaan baik yang harus terus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Apa itu? Buah roh harus makin bertumbuh. Oh kembali dong, itu kan perbuatan. Kesabaran harus semakin bertumbuh, kita harus sabar sama orang lain. Oh itu kan perbuatan. Penguasaan diri harus makin bertumbuh di dalam hidup kita. Ada orang nyakitin kita, kita ampuni, lepaskan pengampunan. Oh itu kan perbuatan. Betul, ini perbuatan. Tapi kita melakukan perbuatan bukan kita untuk tujuannya masuk surga. Kita melakukan perbuatan-perbuatan baik ini adalah karena kita sudah ditebus oleh Kristus.
Ini yang namanya tetaplah kerjakan keselamatan. Tetap mengerjakan keselamatan dalam kehidupan kita. Jelas sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, banyak orang Kristen berhenti yang antinomian ini yang liberal, yang kasih karunia kebablasan. Mereka berhenti sampai Yesus sudah mengampuni saya. Saya sudah pasti berkenan di hadapan Tuhan. Saya diterima oleh Dia. Lalu berhenti sampai di sini. Ada orang nyakitin dia, dia sakitin lebih jahat lagi. Ada orang ngomong pedas sama dia ngomong 2 kali lebih pedas. Sambalnya 5 kalau bisa. Kenapa? Biar nyahok tuh orang. Dia pikir gua siapa? Berhenti. Kenapa? Karena dia melihat ya kasih karunia udah menyelamatkan saya. Selesai. Padahal tidak. John Piper bilang begini. God doesn't love us because we are valuable. We are valuable because God loves us. Artinya, waktu dengar khotbah, jangan ngantuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya Tuhan tidak mencintai kita karena kita berharga. Kita menjadi berharga karena Tuhan mencintai kita. Jadi keberhargaan diri kita itu terjadi, kita menjadi mulia. Terjadi karena darah Kristus yang sudah tercurah dalam kehidupan kita. Ini yang memulihkan kita. Nah, apakah dengan pemahaman Roma 8 ayat 39 berarti orang percaya bebas hidup dalam dosa? Kekudusan itu tidak penting, pertobatan itu tidak perlu. Roma 8 ayat 39 berarti kita taat bukan karena takut ditinggalkan. Ini yang memerdekakan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita taat, kita tetap ke gereja, tetap harus. Yang bilang, aduh khotbah hari ini enak ya, nggak ada kewajiban lagi datang ke gereja. No, mimpi kali lu ya. Enggak ya, enggak begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, enggak. Tetap harus datang ke gereja. Tapi kita tahu waktu kita datang ke gereja, tujuannya bukan supaya kita diberkati Tuhan. Kita datang ke gereja tujuannya bukan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita ke gereja bukan supaya tidak kempes ban motornya. Supaya bakul di rumah penuh, ngebul. Bukan. Kita taat baca Alkitab, kita taat ibadah karena kita mengasihi Tuhan. Karena kasih yang sudah kita terima memerdekakan kita. Dan ketika kita dimerdekakan punya kerinduan yang begitu sangat. Bagaimana caranya ya supaya saya membalas cinta kasih Tuhan. Saudara tahu bahwa apapun yang kita lakukan tidak akan pernah cukup membawa kita untuk bisa membalas Tuhan. Bayangin. Saudara baca Alkitab gak akan pernah cukup balas kasih Tuhan. Saudara pergi ke gereja, satu hari gereja misalnya ada 7 kali sekalipun. Saudara datang terus tidak akan pernah cukup untuk membalas kasih Tuhan. Saudara punya uang berlimpah, saudara berdonasi. Tidak akan pernah cukup untuk melunasi kasih Tuhan. Gak bisa. Terlalu sempurna, terlalu besar, terlalu banyak, terlalu luas, terlalu panjang, terlalu lebar. Gak akan pernah bisa. Kita membalas tujuannya adalah sebagai sebuah rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Saudara, anak saudara kalau beliin sesuatu, saudara tahu gak anak perempuan saya nomor 2, itu suka makan coklat panjang tuh, yang dalamnya ada coklatnya. Astor, sebut merek dah ya. Ya, panjang. Dia senang makan begitu, kruk gitu ya. Suatu kali dia pulang dari mana gitu sama maminya naik mobil, terus dia ingat papinya. Saudara, dia bawa pulang. Dia makan, dia bawa pulang. Sisanya. Kasih ke saya, papi, ini ada makanan yang saya kasih ke papi. Dapat dong saya. Waktu saya dapat, saya buka. Tahu nggak apa? Bukan astornya. Yang masih panjang begitu, bukan. Remah-remahnya.
Saudara, kalau saya kan manusia, saya bisa tersinggung. Bisa, masa gak bisa tersinggung? Kok begini nih? Awalnya saya tersinggung. Tapi kemudian saya mengerti. Ternyata remah-remahnya itu justru kesukaannya dia. Anak kecil perhatiin ya. Anak kecil tuh kalau coklat udah hancur-hancur gitu, justru makin suka kan digini-giniin. Ya kan? Dia kasih itu buat saya. Saudara, apa yang dia berikan tidak akan pernah bisa membalas apa yang sudah saya lakukan buat dia. Tapi waktu dia melakukan itu kepada saya. Saudara, orang tua mana yang hatinya enggak melting Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang enggak luluh, yang enggak gitu. Saudara, kita perbuatan baik apapun saudara bisa sebutkan lah di muka bumi ini. Saudara berikan sebanyak-banyaknya buat Tuhan. Tapi itu tidak akan pernah bisa membalas kasih Tuhan buat kita. Tapi percayalah, remah-remah sekalipun yang saudara berikan buat Tuhan. Tuhan itu tetap masgyul hatinya. Berbunga-bunga hatinya. Padahal itu tidak cukup membalas kasih Tuhan. Tetap. Jadi baca Alkitab, datang beribadah adalah sesuatu yang kita lakukan karena kita mencintai Tuhan. Bahkan kita harus melakukannya lebih lagi. Bukan tujuannya untuk diselamatkan. Tujuannya adalah karena bukti bahwa saya mengerti betapa cintanya Tuhan sama saya. Maka ini saya lakukan buat Tuhan. Saya akan menutup dengan sebuah kisah. Oke. Saya akan menutup dengan sebuah kisah. Saudara, di Alkitab ada kisah tentang Daud dan Yoab. Kita tahu Daud dan Yoab ini adalah orang yang luar biasa. Ya. Yoab itu adalah keponakan dari Daud. Ini David, itu Daud ya. Yoab itu anak Zeruya. Ini Yoabnya, jenderalnya Daud. Dia adalah panglima perangnya. Nah, ini biarin aja dulu ya. Jadi Daud sebelum jadi raja Israel, Yoab itu sudah mendampingi Daud sekian lama, berperang, mati-matian. Terus banyak melakukan pertempuran-pertempuran krusial buat Daud. Memenangi banyak pertempuran-pertempuran. Yoab ini adalah orang yang tegas, cepat mengambil keputusan, sangat loyal kepada Daud. Bahkan ketika Absalom mengkhianati Daud, Daud harus menyingkir, terbuang. Orang-orang melempari dia dengan batu. Yoab ada di sana. Yoab itu setia. Setia sama Daud. Dia bahkan berani menyampaikan teguran buat Daud ketika Daud menghitung orang Israel. Yang akhirnya mendatangkan celaka. Saudara, luar biasa. Tapi Yoab bukan seorang pribadi yang baik. Dia bukan seorang pribadi yang sempurna. Pada kenyataannya Yoab ternyata adalah seorang pembunuh. Dia membunuh Abner. Abner itu adalah panglima Israel waktu Daud masih jadi raja Yehuda. Panglima Israel yang mendukung Saul. Abner, begitu Saul dan Jonathan meninggal, Abner datang kepada karena Abner juga difitnah ya sama Ishiboset. Kemudian Abner berupaya untuk memberikan Israel, menggabungkan Israel dengan Yehuda. Nah, Yoab membunuh Abner. Kenapa? Karena Abner sebelumnya telah membunuh adik dari Yoab. Yoab juga membunuh Amasa. Amasa ini adalah jenderal yang dipilih oleh Absalom pada waktu itu. Dan kemudian ketika Daud berhasil kembali ke Yerusalem, Daud mengambil Amasa untuk menjadi panglima. Menjadi panglima juga. Tujuannya apa? Daud sebenarnya tahu. Si Yoab ini adalah tentara atau jenderal yang bengal, yang keras. Yang keras. Jadi Daud berusaha diam-diam mengganti Yoab dengan Amasa. Tapi Amasa itu padahal juga sama keponakannya Daud. Dari Abigail, adik perempuannya Daud. Ya. Dibunuh, saudara. Saudara bayangin, orang yang setia sama Daud, tapi juga merupakan orang yang mempersulit kehidupannya Daud. Dia berpura-pura setia pada Daud, tetapi mengikuti kepentingannya sendiri. Waktu Abner dibunuh, Daud sampai menangis, meraung-raung, meratapi kematian Abner.
Sampai orang-orang Israel melihat, oh berarti raja sungguh-sungguh mengasihi Abner. Ini bukan rekayasa. Yoab waktu diminta untuk jangan membunuh Absalom, tapi perlakukan dia dengan lunak. Yoab justru membunuh Absalom, anak dari Daud. Absalom ini kan memberontak sampai Daud tersingkir di loteng di loteng kerajaan. Absalom itu meniduri selir-selir dari Daud. Bayangin betapa bejatnya. Sebenarnya tindakan dari Yoab membunuh ini wajar. Kenapa? Karena Yoab membela. Tapi perintah dari Daud adalah jangan bunuh, perlakukan dengan lunak. Tapi Yoab mengikuti kepentingannya sendiri. Karena ternyata yang melatari Yoab membunuh dari Absalom, Absalom tidak menghargai, tidak respect. Udah orang buronan dibawa balik ke kerajaan, kemudian ladangnya Yoab dibakar sama Absalom. Kemudian Absalom suatu kali kabur dalam sebuah pelarian, kemudian Yoab dapat informasi bertemu dengan Absalom, ditusuk Absalom, mati. Daud meratap menangis. Tapi apa yang dilakukan Daud? Daud tidak bisa melakukan apa-apa. Karena orang ini setia, orang ini baik, orang ini membela kerajaan, orang ini melakukan banyak hal yang luar biasa. Saudara, Daud masih tetap mengasihi Yoab, mempercayakan posisi strategis kepada Yoab, masih berperang, masih mempercayakan peperangan-peperangan penting kepada Yoab. Tidak langsung menghukum Yoab, tidak langsung menyingkirkan. Nah saudara, tapi begini, menjelang akhir dari hidupnya, Daud menyerahkan penghakiman atas Yoab kepada Salomo. 1 Raja-Raja 2 ayat 5-6 bilang begini. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab anak Zeruya. Apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel. Yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai. Seakan-akan ada perang. Sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana. Dan janganlah biarkan yang ubanan itu. Artinya Yoab turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Sebaik-baiknya Daud kepada Yoab, mengasihinya Daud kepada Yoab, Daud gagal mengasihi Yoab dengan seutuhnya. Daud gagal menerima keras kepalanya Yoab. Daud gagal menerima sikap memberontaknya Yoab. Daud gagal mengampuni, melepaskan pengampunan buat dosa dan pelanggaran yang sudah dilakukan Yoab selama ini. Daud adalah raja pilihan Allah. Tetapi ia bukan juru selamat bahkan bagi Yoab sekalipun. Bukan juru selamat bagi Yoab. Dia tidak bisa menebus kesalahan-kesalahan Yoab. Membalikkan Yoab saja tidak mampu dari kejahatannya. Apalagi menebusnya. Saudara, berbeda dengan Kristus. Roma 5:8 berkata begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Kristus mati buat kita. Dan ini kabar baiknya. Sekalipun dalam keberdosaan kita. Kristus masih mau merangkul kita. Masih mau menerima kita. Saudara, waktu Petrus mengkhianati Yesus. Petrus bukan cuma mengkhianati Yesus. Petrus juga hidup dengan kekerasan. Menggunakan pedang untuk memotong Imam Malkus waktu itu. Kuping imam. Dipotong menggunakan kekerasan. Punya kepentingannya sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka terlibat di antara murid-murid yang berbicara. Siapa yang lebih besar? Di antara setiap murid-murid. Saudara, Daud punya Yoab yang bermasalah. Kristus bukan cuma punya Petrus, punya 12 murid yang bermasalah sebenarnya. Tapi hari ini Petrus cukup membuat Kristus bermasalah. Tapi apa yang Kristus lakukan? Apa yang Daud lakukan? Sangat bertolak belakang. Daud menyimpan kebencian dan menghukum mati. Menyelesaikan dosa Yoab melalui perantara Salomo. Kristus
melihat Petrus dan murid-murid yang lain, juga kita semua, punya banyak kejahatan-kejahatan dan pemberontakan-pemberontakan. Kristus tidak menghukum mati kita, tapi dia menghukum mati dirinya sendiri untuk saudara dan saya. Saudara, ini yang memerdekakan. Karena ketika Kristus bangkit, Yoab mati. Petrus tinggal dalam ketakutan. Dia berpikir, kesalahan-kesalahan yang saya perbuat membuat Tuhan mati di atas kayu salib. Dia berpikir dia orang paling berdosa, dia orang paling bersalah. Tapi justru dalam kebersalahannya dia, dalam perasaan tertuduhnya dia, apa yang dilakukan Yesus? Yesus bangkit, Yesus menghampiri murid di ruangan tertutup dan terkunci. Yesus tidak mundur, Yesus tidak lari, Yesus maju mendekat. Yesus bertemu dengan murid-murid dan Yesus makan lauk pauk bersama dengan murid-murid. Ini melambangkan sebuah keintiman. Artinya saudara, dosa dan pelanggaran sudah selesai, ditanggung oleh Kristus sendiri. Hari ini kita diperhadapkan, mungkin kita seperti Daud. Kita lelah mengasihi pasangan kita. Kita capek sabar kepada anak kita yang mungkin memberontak. Menantu kita yang suka melawan. Rumah tangga kita yang berantakan. Keuangan kita yang habis. Kita frustasi dengan orang-orang yang terus-menerus melukai kita. Atau mungkin kita jadi seperti Yoab. Orang yang merasa sering gagal. Keras hati. Suka memberontak. Diri kita adalah orang yang sering melakukan kesalahan. Menyalahgunakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi perhatikan, Yesus adalah Raja sejati yang lebih besar daripada Daud. Ia tidak menyerah pada kita dan tidak berhenti di tengah jalan. Roma 8 melukiskan, menggambarkan, menyatakan kepada kita tentang kasihnya yang luar biasa. Bagaimana dia tidak akan pernah melepaskan kita. Dia akan terus menggenggam kita. Melekatkan tangannya, memeluk kita. Saudara, kalau kita yang berpegang sama Tuhan, kita bisa melepaskan pegangan itu karena kita kekuatannya terbatas. Tapi kalau Tuhan yang memegang kita, tidak ada yang bisa melepaskan genggaman tangan Tuhan dari hidup kita. Dan ini yang menolong kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lemah, kita bisa melepaskan genggaman, tapi Tuhan kuat. Dia tidak akan pernah lepaskan genggaman. Hari ini kita mungkin datang dengan pergumulan, datang dengan dosa, datang dengan penderitaan. Apapun juga yang kita bawa, kita datang ke hadapan Tuhan dengan membawa persoalan-persoalan itu. Dengar baik, kasih Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saudara. Dia tetap mencintai saudara. Dia mengasihi saudara sampai kapanpun. Saudara, kasih yang besar ini responi dengan cara hidup bagi dia. Hidup bagi Kristus. Lakukan hal yang baik. Layani Tuhan. Sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kasihi sesamamu, pasanganmu. Karena orang-orang yang menjengkelkan yang Tuhan tempatkan ada di sisi kita. Di lingkar satu dalam kehidupan kita. Ditujukan untuk menunjukkan bagaimana kita bisa memberikan kasih yang sudah Kristus berikan kepada kita. Kita berikan kepada orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Bukankah kita pun sering menyakiti hati Kristus, tapi kita tetap dikasihi oleh Dia. Bagaimana kita tidak bisa mengasihi orang yang menjahati hati kita. Sekalipun mereka mungkin sering kali, kerap kali menyakiti hati kita. Saudara yang sering berkata kepada pasangan, kamu yang udah 5 kali nyakitin saya. Kamu yang udah 10 kali, waduh saudara. Kalau saudara berkata seperti itu, saudara diam sebentar, tutup mulut sebentar. Buka telingamu dan coba dengar apa kata Tuhan. Tuhan gak pernah ngomong, kamu ya sudah ratusan juta kali kamu melanggar hukum-hukumku. Apakah Tuhan berkata seperti itu? Sudah miliaran kali kamu menginjak-injak darah yang kudus itu. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan tetap berkata, aku mengasihimu. Aku memberikan kesempatan buat kamu. Ayo maju lagi, ayo bangkit lagi. Ayo bangun lagi. Kenapa kita menghitung kesalahan orang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kenapa kita takut dengan kehidupan kita yang masih penuh dengan penderitaan? Seolah-olah Allah menjauh dari hidup kita. No,
Dia tetap dekat, dia tetap mengasihi kita. Tundukkan kepala kita sama-sama. Kita berdoa. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami tahu apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah mengampuni kami. Tuhan sudah menyucikan, menguduskan kami. Darah-Mu begitu luar biasa, memulihkan kehidupan kami. Tapi bukan hanya sekedar mengampuni kami Tuhan. Tuhan ingin supaya pengampunan yang sudah kami terima, pengampunan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, mampu kami berikan kepada orang-orang yang menyulitkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saudara, tahu apa yang terjadi sama hidup Petrus ketika Petrus sudah menerima pengampunan dari Tuhan? Tuhan datang berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan datang dengan kata agapao. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih Allah, dengan maksimal, tanpa batas? Tahu apa yang Petrus katakan? Karena dia takut, karena dia khawatir, karena dia malu. Dia berkata begini, Tuhan kau tahu bahwa aku phileo sama engkau. Petrus tidak berkata engkau tahu aku agapao juga sama engkau. Enggak. Petrus berkata aku phileo. Yaitu kasih, pertemanan, persahabatan. Engkau tahu Tuhan, aku hanya bisa mengasihi engkau dengan kasih persahabatan. Aku tidak mampu. Saudara, Yesus perlu mengulang kalimat itu kembali dengan kata agapao. Petrus menjawab kembali dengan kata phileo. Tapi di kalimat yang ketiga, ketika Yesus berkata kepada Petrus, Yesus tidak lagi berkata, apakah engkau agapao? Tapi Yesus berkata, apakah engkau philea sama aku? Yesus tidak menggunakan kasih agape menuntut Petrus. Tapi kasih philea pun yang cuma bisa diberikan oleh Petrus kepada Yesus. Itu cukup buat Yesus. Yesus bilang, Petrus, kamu mungkin cuma bisa mengasihi aku segini saja. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara tahu apa yang terjadi sama hidup Petrus selanjutnya? Petrus melayani Tuhan dengan luar biasa. Memberitakan Injil sampai dia harus mati di atas kayu salib. Bukan disalib dengan gaya seperti Kristus disalib, kepala di atas. Tapi Petrus disalib dengan kepala di bawah, kaki di atas. Dia pada akhirnya bisa mengasihi Kristus dengan agapao. Memberikan yang terbaik buat Kristus. Hari ini kita mungkin punya keterbatasan. Tapi bawa keterbatasan itu kepada Tuhan. Dan dengar Allah sendiri yang berkata, aku tetap mencintaimu dengan keterbatasanmu. Hiduplah dengan kasih karuniaku. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan saja. Tutup bungkus kami semua, biar kasih Kristus berkobar-kobar di dalam hati kami. Menyala-nyala, membuat kami semakin berapi-api untuk melayani Tuhan, mengikut Tuhan. Mengasihi sesama, mengasihi Engkau. Dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, biarlah dengan firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini, kasih kita terus menyala kepada Kristus. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini pukul 12:30 siang, ibadat Teen Sunday Service akan layani oleh Ko Jemi Chung dengan tema Storge.
Pada hari Rabu pukul 5 sore, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI yang akan layani oleh Ibu Priscilia dengan tema Berkenan di Hadapannya. Dan pada hari Kamis, ibadah doa akan dilaksanakan pada pukul 5 sore di gedung 52. Pada hari Minggu, pukul 8 pagi, kita akan sama-sama mengikuti ibadah raya. Dan ibadah kali ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Dilanjutkan pada pukul 10 pagi, anak-anak diundang untuk mengikuti ibadah sekolah minggu yang akan membahas mengenai I am thankful. Dan pada pukul setengah 1 siang, ibadah Teen Sunday Service akan layani oleh Ko Jimmy Lucas dengan tema Inkarnasi. Demikian informasi penting untuk sepanjang minggu ini, biarlah kita terus hidup dan tumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, diberkatilah jemaat Tuhan pada hari ini yang telah mendengarkan kebenaran firman hari ini. Kiranya hari ini kita, Tuhan tepatnya bisa membukakan selubung hati dan pikiran kita untuk bisa lebih mengerti akan arti darah Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan hidup kita. Dan kiranya Roh Kudus terus menuntun kita untuk kita bisa terus bermegah di dalam Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak J. Bicung atas kebenaran firman yang dibawakan. Kiranya diberkati pelayanan Bapak dimanapun berada. Haleluya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kami mengucapkan selamat datang bila ada jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Dan belum memiliki gereja tetap, bisa mengikuti ibadah ini setiap hari Minggu pagi jam 8. Dan mungkin bisa mengikuti ibadah-ibadah lain di tempat ini sesuai dengan jam dan harinya. Dan ada satu pengumuman tambahan, gereja kita membuka kembali ya Bapak Ibu Saudara kesempatan untuk melayani. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara yang memiliki kerinduan dan panggilan pastinya untuk melayani Tuhan sesuai dengan talenta Bapak Ibu Saudara bisa mendaftarkan diri. Bapak Ibu Saudara bisa scan barcode aja nih yang ditampil di layar. Kalau nggak keburu bisa buka YouTube GBJ Lambar Timur. Nanti ada ibadah kita hari ini bisa langsung di scan barcode aja. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya tambahkan dan kita mau memberikan persembahan. Persembahan dilakukan 2 kali buat jemaat Tuhan yang mungkin mengikuti ibadah ini secara online atau mau memberikan persembahan melalui scan barcode bisa tertampil di dalam layar dan bisa langsung men-scan saja. Sebelum memberikan persembahan, kita mau masuk di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Kiranya kami bisa terus mengingat kasih Tuhan lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang begitu besar dan begitu berharga buat kami. Dan hari ini kami mau memberikan persembahan syukur kami Tuhan kepadamu. Dari setiap berkat yang Tuhan berikan, pemeliharaan, penyertaan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kiranya apa yang kami bisa beri hari ini bisa memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Bisa kulihat kau tetap setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tak pernah gagal, sanggup buktikan janji
lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkan ku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan, kita serukan sekali lagi, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Dan kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami dapatkan pada pagi hari ini boleh memberikan pertumbuhan bagi roh kami. Dan Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa juga khusus untuk Pak Jimmy Chung yang sudah melayani kami. Tuhan, kiranya berkat Tuhan tercurah atas kehidupan Pak Jimmy, bagi keluarganya, pekerjaannya, dan terlebih lagi pelayanannya. Dimanapun Pak Jimmy berada, terus dapat mengabarkan Injil Kristus, dan melalui kehidupannya orang-orang dapat mengenal Tuhan dan mengalami pengenalan lebih dalam lagi pada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa khusus untuk jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, apa yang menjadi usaha, apa yang menjadi pekerjaan, Tuhan, kiranya berkat Tuhan ada atas jemaat GBI Jelambar Timur. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat yang sedang mengalami kelemahan fisik, yang sedang sakit. Dan kami juga berdoa khusus untuk Ibu Yaya yang sedang terbaring di rumah sakit pada saat sekarang ini. Tuhan, kiranya kasih yang daripada Tuhan, kami mohon kesembuhan yang daripada Tuhan terjadi
Dan kiranya apa yang menjadi rencana Tuhan atas kehidupan kami semua, jemaat-Mu di tempat ini, itu menjadi nyata. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Jemaat yang terkasih, angkatlah tanganmu dan terimalah cinta kasih, damai sejahtera, kasih karunia, penyertaan yang daripada Allah Bapa, cinta kasihnya dengan Allah Anak Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Ibadat telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.